Jadi selamat datang di Penerbit Media. Untuk tahun 2026 kami ada program kalender menulis buku 2026. Jadi semacam penyusunan bagaimana kita membuat perencanaan yang matang ya. Perencanaan yang bermula dari ide-ide kecil tapi akan menjadi buku yang berdampak besar bagi kita sendiri sebagai penulis karena penulis adalah pembaca pertama karya kita. Dan mudah-mudahan berdampak pada para pembaca dan juga masyarakat luas. Em, yang jelas program ini nanti kita akan bertemu paling tidak 2 kali sebulan ya. Kalau di program magang itu seminggu sekali, tiap hari Senin dari berbagai universitas dan bukunya sudah jadi. Ada yang mulai magang juga, ada yang sudah jadi penerjemahannya juga. Menulis fiksi dan non-fiksi. Nah, teman-teman bisa mengembangkan genre apapun ya di sini. Tema-tema keagamaan, tema-tema manajemen, profesi, psikologi, secara apapun lah yang teman-teman minati nanti bisa teman-teman kembangkan dan bisa kita terbitkan bersama. Dan memang kalau kita membuat penyusunan perencanaan itu ya harus punya target yang kita lakukan secara konsisten ya dan akhirnya siap terbit. Target itu ya yang jelas buku apa yang akan kita tulis nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Paling tidak 1 tahun itu satu buku. Dan kalau kita terbiasa merencanakan, kemudian mengeksekusi program kita, terutama dalam menulis, kita membangun kebiasaan menulis yang berkelanjutan. Nah, program ini untuk siapa sebenarnya sih? Ya, jelas untuk calon penulis, penulis pemula, menengah, atau mungkin akademisi, guru, dosen, praktisi, maupun siapapun ya, yang suka mengembangkan diri. Penulis buku profesional juga pasti akan membuat perencanaan dulu, ya kan ya, menyusun kerangka dan sebagainya, maupun para penulis buku pengembangan diri, pendidikan dan juga keislaman mungkin nggak masalah, atau agama pun, agama apapun ya, kepercayaan apapun bisa mengembangkan diri di program ini. Dan yang jelas siapa saja yang serius ingin bukunya terbit tahun 2026. Nah, struktur kalendernya itu mungkin yang Januari bisa kita tentukan tujuannya apa nanti, temanya apa ya, target halaman berapa per hari per kata ya. Visi bukunya juga kita tentukan. Oh ini nanti visi buku yang akan saya tulis ini untuk mengembangkan diri, memberi inspirasi kepada pembaca tentang kehidupan kita atau memoir katakanlah. Ini visi kita agar mendapatkan hikmah dari setiap lini kehidupan yang telah kita jalani. Itu ya. Nanti ini bisa dibuat versi masing-masing ya. Ini sebagai apa ya, sebagai acuan saja teman-teman bisa membuat versi masing-masing. Nah, ini keunikan di program ini adalah kita membebaskan menyusun kalender menulis buku versi masing-masing. Ini sebagai panduan awal saja. Nah, nanti Februari itu ngapain aja? Misal bikin riset referensi, baca-baca buku, nyusun kutipan ya, atau bikin kerangka atau daftar bab outline, menentukan gaya penulisan. Jadi kita bisa nulis bebas dulu ya. Dan juga menyusun jadwal menulis mingguan. Jadi kalender menulis ini sebagai panduan. Oh iya, minggu ini aku ngapain aja sih? Baca buku ini, nulis bab ini. Jadi kita punya target yang jelas, yang konsisten begitu. Nah, nanti Maret bisa mulai penulisan bab 1 sampai bab 2. Membentuk ritme menulis, ritme menulis seperti apa sebenarnya ya? Ritme menulis itu kalau saya pagi ya, setelah subuh misal. Dan juga malam sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur saya biasanya menulis 1 sampai 2 halaman. Itu ritme. Jadi ada satu prinsip ya, namanya Kaiseng kalau mungkin teman-teman apa ingat ya. Banyak membahas ya. Adalah improve from small thing. Jadi kita memperbaiki, melakukan sesuatu, menulis itu dari hal kecil dulu. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus menjadi hal yang sangat besar dampaknya. Nah, mungkin suatu hari kita akan mengalami kemandegan atau writer's block. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita akan tahu strateginya kalau kita membentuk ritme menulis sendiri. Kalau saya lagi katakanlah bad mood atau kita sedang sibuk banget, bagaimana mengatasi
jam kerja yang sibuk, tapi kita punya waktu menulis. Ya katakanlah weekend, Sabtu Minggu seperti Pak Nurdin misalnya yang masih aktif di profesional perbankan, bisa punya waktu weekend, ya katakanlah. Itu bisa 2 hari full menikmati me time dengan menulis misalnya. Pak Nurdin, gimana masih di kafe atau di rumah nih Bapak? Iya Pak, Bapak posisi di mana? di rumah di rumah. Oh di rumah, Lagi tak di kira dapur, tak kira di kafe. lagi Iya. di dapur. Di kafe susah Pak, susah dengar Oh musik iya iya. kalau nggak Oke, di nanti rumah aja. bisa berbagi Pak ya, ritme menulisnya Pak ya, dan juga mungkin teman-teman yang lain. Siap, siap, siap. Kemudian teman-teman bisa mengevaluasi tiap akhir bulan, ya, itu membuat evaluasi. Jadi eh, dalam manajemen itu ada istilah PWAK ya, ini diakui dunia. Standar manajemen, mulai planning, organizing, executing, controlling, dari mulai perencanaan, penyusunan. Nah, setelah perencanaan itu harus ada organizing, ya, penyusunan atau penulisan executing itu. Dan akhirnya kita melakukan controlling atau evaluasi tiap bulan. Seberapa banyak buku yang kita baca dalam sebulan? Seberapa banyak kutipan yang kita dapatkan dalam setiap buku yang kita baca? Atau juga teman-teman nonton YouTube, ada kutipan bagus, boleh dicantumkan sumber YouTube-nya, misalnya Gita Wirjawan, katakanlah. Atau Helmi Yahya Bicara. Atau yang lain, podcast yang lain. Atau dari influencer yang lain, Anda boleh mengutip itu dan mencantumkan sumbernya. Ini sebagai evaluasi. Kemudian berapa halaman yang berhasil kita tulis. Kalau saya satu hari katakanlah 2 halaman misal, tadi malam. Ya nggak apa-apa. Sehari 2 halaman, kalau sebulan kan lumayan ya. Ritme menulis dari hal kecil dulu. Satu paragraf dulu. Nanti lama-lama banyak yang kita tulis. Yang penting duduk di laptop, depan laptop ngetik, nanti jalan sendiri. Gitu ya. Selamat bergabung Kak Reti. Long time no see. How are you? Ya, fine, thank you. Ada Oke, siapa itu aja yang tadi? ya, itu yang Maret nanti. Kemudian bagaimana kita terus menulis sampai katakanlah 3 sampai 4 bab nanti. Membangun konsistensi, ya kan ya. Orang yang paling baik di dunia ini dalam dunia profesional ya adalah orang yang konsisten melakukan pekerjaannya. Menjaga konsistensi harian, katakanlah. Dan kalau sudah konsisten, itu pasti punya target yang kita sesuaikan, yang kita perlukan begitu. Nah, kemudian setelah kita menulis bab 1, bab 2, bab 3 dan 4, kemudian kita masuk ke penguatan isinya. Memperdalam gagasan utama, memoles katakanlah bagian-bagian yang perlu kita perdalam katakanlah. Dan juga bisa kita selaraskan antar bab yang belum selaras. Karena memang dari awal sampai bab 5 katakanlah ini menulisnya masih apa ya, ditulis semua dulu kayak gitu ya. Ditulis semua dulu. Jadi kita perlu penyelarasan bahasa, penyelarasan informasi ya kan ya. Itu penting sekali. Antar bab bagaimana ya. Nah, nanti setelah perjalanan kita mungkin sudah mengevaluasi telah menulis 50%. Ya, kita mungkin hanya revisi-revisi ringan, typo-typo, menambah kutipan-kutipan per bab, awal bab, tengah bab, atau akhir bab, kita percantik dengan kutipan-kutipan keren, ya kan ya. Nggak apa-apa, itu bagus banget. Ternyata kita evaluasi, sudah berhasil menulis 50%. Ya. Dan akhirnya Juli itu nanti bab 9 10 selesai draft kita. Terus kita rapikan, kayak gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke revisi struktural, ya, revisi eh, dari A sampai Z dari seluruh bab yang kita tulis itu strukturnya bagaimana? Revisi isi ini, revisi ini penting. Katakanlah apa yang kita tulis itu harus kita kontrol semuanya. Apakah ada yang tidak logis per babnya? Atau mungkin ada hal-hal yang nggak penting ya terlalu bertele-tele ya hapus saja. Katakanlah kadang kita menulis itu sudah ditulis tapi lupanya adalah mengulang ya. Kadang kita menulis itu mengulang.
karena merasa ini belum kita tulis, tapi ternyata sudah. Nah, ini pentingnya kita melakukan evaluasi, revisi struktural. Nah, ketika kita menghapus hal-hal yang berulang itu atau ada repetisi, nah kita nanti bisa menguatkan pesan utama per babnya, memperkuat pesan di dalam buku yang kita tulis. Misal kita menambahkan kesimpulan di akhir bab. Banyak tema-tema buku eh, mengusung kesimpulan di akhir bab, ya. Apalagi kalau menulis buku ajar tujuan pembelajaran dan sebagainya, misal teman-teman dosen atau guru ya yang menulis buku ajar, pasti di akhir bab ada kesimpulannya. Teman-teman juga bisa setelah pembahasan per bab paling paling bawah adalah kesimpulan itu bisa juga. Supaya apa? Kita bisa menunjukkan kepada pembaca adalah pesan utama bab itu kayak gitu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah selesai semua, itu kita melakukan swasunting, penyempurnaan bahasa versi kita, ya, penyuntingan bahasa, konsistensi istilah, ya, kerapian narasi. Teman-teman kalau misalnya mau bikin glosarium daftar istilah itu juga sangat bagus, ya, sehingga memperkaya bacaan para pembaca yang akan membeli buku kita nanti, dan juga memperkaya kita sebagai penulis, memperkaya pengetahuan kita kalau kita mau melakukan penyusunan daftar istilah kayak gitu. Nah, ini nanti Oktober sudah mulai pra penerbitan, teman-teman bisa meminta kata pangan dari toko atau teman, ya kan ya, membuat format naskahnya nanti ingin dibuat seperti apa, ya bisa konsultasi dengan editor kami, kemudian menyusun sinopsis, profil penulis dan juga foto penulis, atau endorse juga bisa, ya kan ya, terus membuat materi iklan. Mengapa Anda perlu membaca buku ini? Nah, dan Anda bisa menjelaskan, saya menulis buku ini karena apa? Ya, kayak gitu, ya kan ya. Punya tujuan sehingga orang tertarik membaca karya kita. Dan akhirnya kita bisa melakukan finalisasi naskah. Mungkin teman-teman bisa meminta pembaca pertama ya atau simulasi pembaca dan diajukan ke penerbit. Nah, naskah siap cetak, selesai launching, pre-order dan akhirnya bisa membuat perencanaan buku berikutnya. eh Nanti teman-teman saya beri waktu 10 sampai 15 menit sebelum setelah itu tanya jawab. Setelah itu teman-teman bisa membuat kalender menulis dari Januari sampai katakanlah Juni atau Agustus juga bisa 6 bulan. Jadi ini memang disusun untuk orang sibuk ya. Kalau yang fokus studi mungkin 5 bulan selesai, tapi untuk orang sibuk ya 6 sampai 8 bulan lah baru selesai. Jadi kalender ini memang untuk orang sibuk sebenarnya yang kita susun. Jadi kita mungkin bisa zoom 2 kali sebulan. Jadi supaya menjaga ekosistem, menjaga semangat. eh Menulis itu memang dari awal itu butuh motivasi internal, motivasi dari dalam. Tetapi butuh motivasi eksternal, yaitu apa? Teman sejawat, teman sesama penulis. Itu motivasi eksternal. Oh iya, Mbak Lila, Kak Yuni, Pak Nurdin, Mas Salman, Mbak Saidah, Mas Wahyu, Kak Reti, katakanlah, Mas Adam, Mas Dani, ini sedang menyelesaikan bukunya. Lah saya juga harus ikut selesai dong bukunya. Ini Mas Dani dua bukunya hampir buku pertama cetakan kedua habis ya, cetakan yang buku kedua juga hampir habis. Jadi ini akan menyerahkan memoir kedua ya, tapi jadi buku ketiga yang kami terbitkan. Mas Dani sampai mana Mas? Mungkin bisa cerita. Iya mungkin sedang sibuk. Atau kita masuk ke Pak Nur dulu boleh Pak? Atau ada pertanyaan? Kalau Kak Reti bagaimana Kak Reti? Kalau aku kan tahun lalu nggak berhasil ya, terlalu Belum, enggak apa-apa. terlalu, terlalu sibuk di pekerjaan.
Nah, tapi yang waktu itu saya mau bikin buat om saya masih masih mau lanjut. Nanti semoga bisa ya dikejar 5 bulan ya sebelum ulang tahunnya ya. Ulang tahunnya kapan, Kak? Mei, sama kayak saya, Ah, bulan Mei. asik. Mungkin Kak Reti bisa cerita draft yang sudah disusun sama tahapan-tahapan yang telah dilakukan, atau mungkin bisa membocorkan sudah berapa bab yang ditulis, atau segala kendalanya, atau mungkin kesenangan saat Oh. menyusun bukunya untuk omnya. Monggo silakan. Kendalanya sih waktu ya, karena emang tahun lalu itu kerjaan banyak, baik dari Mm, sekolah, dari organisasi di luar, kemudian juga macam-macam lah ya. Terus mm. belum yang ngurusin tante saya yang sakit juga Iya, 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 kondisinya. iya. Jadi Mm. banyak banget kendalanya, terutama di waktu. Dan mungkin jadi niat juga ya. Jadi kayak memang kalau udah stres harusnya lari ke nulis, tapi ini enggak. Larinya ke main game atau apa gitu Iya, yang karena kita butuh eh, stress release ya. ya, nah itu Heeh. sempat nggak. Sebenarnya udah ada beberapa bab yang dibuat, cuman masih bingung. Terus yang terakhir ini saya berubah, boleh nggak sih Kak Dio? Saya berubah jadi nggak jadi pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris. Karena om saya ini cucunya hampir semua di luar kan. Iya, iya, Hanya iya. satu anaknya yang kawin sama orang Indonesia. Nah, yang Mm-mm. lain tuh semua kawin sama orang luar negeri. Nah, Asik. dia ternyata ketika saya bilang, Om, saya bikin gini, terus saya mau rechecking. Tadinya saya kan mau bikin seperti kayak si oma-oma yang dulu 100 tahun itu kan. Iya, iya, iya. Tapi ternyata beliau itu lebih kepengen kayak ada sesuatu yang ditinggalin buat cucu-cucunya gitu. Jadi dia ada ngasih saya juga tulisan dia buat cucunya, maksudnya kayak pesan-pesan gitu loh. Nah, saya lagi bingung, bingung maksudnya dari yang niatnya Mengkonstruksinya awal. ya. Ya, karena niat awalnya tuh kan mau kayak sejarah kayak kemarin gitu loh. Jadi kayak Heeh, dari heeh. awal sampai dia jadi sekarang ini. Mm-mm. Tapi ini kayaknya dia lebih mau supaya values-nya yang lebih naik gitu. Jadi itu saya lagi bingung. Tapi udah ada, maksudnya cuma nyaplok-nyaplok. Jadi nggak kerangka ya. Kalau biasa kan bikin kerangka dulu kan. Kalau Iya. ini nggak. Jadi kayak yang ini bagian apa, ini bagian apa gitu. Tapi belum harus saya rangkai ulang gitu. Oh ya, kalau saya pernah mengalami itu ketika menyusun biografi Pak Marpuji. Jadi kami baru menerbitkan buku Bendahara PP Muhammadiyah. eh kita hanya berhasil wawancara 5 kali karena bapaknya ini jatuh sakit, jadi harus di rumah sakit dan tidak bisa kita temui ya karena protokolernya ketat sekali dan harus izinnya tuh lama. Tapi kita putuskan karena nanti untuk launching tanggal sekian, paling tidak 5 bulan sebelumnya, saya rapat berkali-kali dengan apa pengurus ya yang meminta kami untuk menulis biografinya. Sebentar saya ambilkan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, Kak Reti izin memperkenalkan, Kak Reti sudah berhasil menulis biografi ya seorang perempuan luar biasa ya, hampir 100 tahun ya, 100 tahun penuh syukur jadi seorang oma yang memiliki dedikasi membesarkan putra-putrinya ya, dari Makassar sampai ke Jakarta dan luar biasa. Ada di YouTube ya Kak Reti ya Oh launchingnya. iya itu Iya, iya. keluarganya akhirnya iya seneng banget keluarganya. Oh, oh. Kebetulan anaknya yang dokter itu kan saya ajak akhirnya kan karena maksudnya biar sebagai co-writer kan. Oh, oh. Itu Jadi cara diplomasi yang baik. Iya. Iya, karena kalau tidak seperti itu nanti entah kapan terbitnya ya kan ya. ya yang penting dia membantu Nah, itu yang paling penting dan membantu membantu untuk promosi ya. promosinya. Karena kita perlu kerjasama seperti itu. Izin sebentar ya, teman. Ya. Kak Dani udah sehat belum nih? Apanya, Mas Dani? Mas Dani baru ini ya operasi. Tapi Ya insya Allah udah habis operasi. ya habis Ya, jantung. saya tidak menyalakan video karena lagi baring. Oh iya, oh Oh, iya, Mas Dani sambil berbaring nanti bisa berbagi dikit-dikit enggak apa-apa, tapi enak nggak untuk bicara? Bisa aku udah meskipun suara baca saya. bukunya.
Oke, terima Yang kasih. Yang yang lansia, oh Dr. iya itu Chris. bestseller. Itu cetak 600 eksemplar. Nanti kita cetakan ketiga mungkin saya akan menganggarkan 500 eksemplar Mas Denny karena itu buku sangat penting. Terima kasih. Iya, iya. Jadi luar biasa Mas Denny ini. Nah, kita sudah minta untuk meneruskan tema-tema itu ya, Golden Age ya Mas ya. Ya, terima kasih. Saya lagi mencari ide. Oh, Ya, lagi naik banget nih Golden Age nih. iya Golden Age. Teman-teman sebenarnya yang diminta menulis saya sama Pak Solahuddin, tapi karena dua bab itu saya nggak berhasil selesai, akhirnya data yang saya tulis itu saya serahkan ke penulis pertama. Karena apa? Saya ini kan megang tanggung jawab manajerial sampai produksi ya. Jadi saya tidak punya waktu untuk mentranskrip, mengolah, nggak ada waktu. Akhirnya saya serahkan ke penulis pertama Pak Solahuddin, mantan wartawan Solo Pos. Dan akhirnya untuk menemui pihak-pihak terkait Pak Solahuddin lebih lincah, ya, sehingga saya memutuskan untuk di manajemen penerbitannya saja, mengawal sampai terbit begitu. Tanggung jawab saya sebagai penerbit itu. Awalnya saya yang diminta nulis, tapi saya cuma wawancara 2 kali, habis itu em, saya serahkan ke penulis utama saja. Tapi itu dramanya adalah ya karena kondisi ya tadi yang mungkin Kak Reti pernah mengalami ya, yang waktu itu wawancara di Zoom, terus akhirnya ada jeda ya kalau nggak salah ya Kak Reti. Yang mana tuh? Oh, yang Yang si Oma, Oma yang itu. Oh, itu masalahnya beda. Itu karena apa ya? Ya jadi kayak keluarga merasa karena mungkin kan saya bukan penulis yang udah dikenal namanya ya. mm, Terus ada beberapa keluarga yang berbeda yang mengatakan bahwa tulisannya nggak bagus gini gini gini. Itu itu salah satu hal juga sih kita sebenarnya mau proofreading ya, pengen kasih iya. mereka baca supaya proofreading. Tapi jadinya banyak komplain gini gitu. Makanya akhirnya saya putuskan menarik salah satu anaknya yang paling rajin kontribusi bercerita. Karena menurut saya bercerita itu udah bagian dari menulis. Tinggal kita bikin jadi tulisan kan sebenarnya kan. Iya betul. Jadi Mm, jadi kemudian anak itu yang saya tarik jadi co-writer kan. Dan akhirnya jadi lancar. Karena kalau lancar ya. saudaranya sendiri yang nulis, masa dia mau bilang jelek gitu kan. Padahal Pinter sebenarnya ya Kak saya yang Reti ya. nulis. Pinter Kak Reti. Akhirnya lancar ya. Yang saya waktu itu ditain pas masih di Zoom kalau nggak salah foto Kak Reti kirim. Sebelum ada Kenapa? Cornetto atau setelah? Saya lupa ya. Saya lupa lah. Pokoknya waktu itu saya udah sempet mutung juga. Jadi udah mau, udah saya nggak jadi Iya, bodo jadi amat gitu loh. saya ingat saya, Kak Reti kan sudah Zoom sama sama Oma. Ya, Selesai kan ya? udah. Selesai. Saya udah pernah ketemu, udah pernah Zoom. Jadi awalnya kita ketemu dulu. Terus udah gitu Mm. tiba-tiba COVID kan. Nah itu COVID jadi, itu yang sampai di situ waktu itu saya ingat saya. Habis itu baru ngajak putrinya. ya jadi akhirnya COVID. Terus eh, ya susah kan mau ketemu Ya, iya, lagi iya. COVID-COVID juga gitu. Terus si omanya juga sempat kena COVID, Mm-mm. tapi Nah ini meninggalnya jedanya bukan sama, karena. iya iya sama karena sakit juga. Ini juga kami juga mengalami itu karena sudah sepuh ya. Umurnya 99 ya waktu itu ya. Ya, jadi sebenarnya kan mau masukin ke 100 tahunnya, tapi dia sempat ulang tahun 100 sih kalau nggak salah. Bukan, sorry. 99 yang Indonesianya, cuman karena dia suka pakai tanggalan Chinese, jadi sama dia dianggap 100 sudah. Mm-mm. Karena Oh, kalau umur mm-mm. tanggalan Imlek itu kan pas lahir itu udah 1 tahun. Pas Imlek yang tahun sebelumnya. Setelahnya. Ya jadi ya pokoknya pas waktu itu tahun itu Imleknya dia udah dianggap 100. Jadi kalau di nasional internasionalnya kan masih 99 di bulan Mei. Iya. Cuma udah dianggap 100. Nah, kita launchingnya di
waktu 100 tahun yang realnya, tapi omanya udah nggak ada. Udah nggak ada, iya iya. Waktu kami nunggu beliaunya sudah bisa wawancara, tapi kami memutuskan untuk wawancara pihak terdekat. Jadi karena beliau kan sudah sembuh sebenarnya, tapi memang untuk diwawancara sudah boleh. Tapi waktu itu kena deadline kita. Pendengaran pendengaran juga susah dia. Kalau di Zoom tuh susah karena nggak bisa denger. Iya. Jadi akhirnya kita mengumpulkan beberapa orang terdekatnya tokoh utama itu, terus kita Oh wawancara ya, itu bareng. ada Iya, Zoom. Ya, ada Zoom juga karena ada yang di luar negeri kan. iya. Kami juga melakukan itu. Iya tuh. Itu pokoknya berapa kali tuh ya telepon Kadio. Kadio, saya udah nggak mau lagi. Iya, itu ya Kak Reti, pengalaman Kak itu luar biasa. Mudah-mudahan yang untuk omnya ini Mei ya, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Thank you Kak ya, sudah berbagi Kak Reti keberhasilannya. Makasih. Yuk. Akhirnya kita launching 3 buku karena Pak Marpuji ini tokoh pendidikan Muhammadiyah. Jadi kita ada 3 buku tentang biografinya, tentang memoarnya yang ditulis guru-guru dan juga tentang eh, integrasi masjid dan pendidikan. Jadi 3 buku di Gedung Industri Walda ada kok di IG Media rekapan acaranya. Kita ke Mas Dani, silakan Mas Dani sambil berbaring enggak apa-apa untuk berbagi pengalaman bagaimana menulis buku pengembangan diri dan juga memoir atau mungkin yang baru selesai ditulis. Silakan Mas. Besar ya. Ada Iya. Farah tuh, Fred. Kok saya? Apaan tuh? Enggak habis Mas Daninya diem jadi Farah yang suruh ngomong. Iya Bu Farah. Oh Eh, Bu Farah. selamat pagi, Mas Iya, Dio. anu Bu Iya. Farah, gimana yang dulu itu mau ditulis apa kabar? Gawat, pemalas. Saya Oh, enggak, pemalas, mengaku enggak. pemalas. Sama, saya juga kadang malas. Gini, nggak ada Ini orang bukan malas, kadang lagi, Mas Dio. nggak ada orang malas. Adanya kita punya kesibukan dan itu terjeda, kayak gitu. Itu ini banget. Halus sekali, Masya Allah. Saya harusnya Terjeda. selesai Januari belum selesai. Terjedanya kok lama banget. 1 tahun ya terjeda. Nggak apa-apa. Untuk ini ya, kakek Sama, kalau nggak sama. salah ya, saya ingatnya untuk kakek ya. Iya. Iya, Cuma iya, ya iya. kan kayak gitu, mungkin sama tuh kayak Rati tadi, apa namanya, yang kerepotannya adalah kayak memang mesti apa ya, mesti em, satu-satu ditemenin Betul, gitu betul, untuk betul. Didengerin bercerita juga. kayak gitu ya, Mm, kayak mesti direkam, paling enggak nanti akhirnya di rewrite kayak gitu-gitu mm, sih mm. sebenarnya. Cuma ini terus terang aja memang agak repot untuk ini. Ya, mudah-mudahan lah ya tahun ini terjadi. Amin. Teman-teman, Bu Farah Aduh, adalah seorang penerjemah yang menurut sepengetahuan saya dari teman-teman itu luar biasa ya. aduh, ini kayak gitu ya Allah. Amin. Doanya ya Allah. Penerjemah senior begitu. Eh, Buku Eh, barengnya dia udah. banyak Mas Dio, buku bareng penerjemah, buku bareng teman-teman apa sih si kotak-kotak itu loh. iya, Lupa. Ya, Dia buku barengnya banyak, masih cuman mau masih mungkin seneng nulis nulis bareng seru aja. Yang seru terakhir juga aja. itu yang teman-teman Mm-mm. dari apa namanya komunitas eating reorder ceritanya kan Mm-mm. saya Mm-mm. awalnya memang harus menurunkan berat badan tuh. Mm-mm. Waduh, saya harus mau tuh. Saya Ya 81. ikut yuk. Saya 81 Ikut yuk, kilo. boleh. Siapa aja yang mau ikut boleh. Saya aja nih masih masih banyak utangnya, masih banyak kiloannya. Mau Mm-mm. saya bagi-bagiin ya kok ya susah. Saya pengennya tuh 75 dulu deh. Maksudnya Nah jangan tuh langsung enak tuh. ngedrop. Bisa tuh pakai eating reorder sih. Enak kok ininya. Nggak terlalu Men susah juga. Nggak terlalu apa namanya. Tapi enak enggak?
Ya, mesti dijalanin dulu, Mas Dio. Jadinya baru terasa enak. Kalau aku Gitu. sih merasa ini memang kan ada menunya, memang Mm-mm. apa namanya, toh mereka juga cuma istilahnya tuh nemenin loh, nemenin perjalanan kita menuju sehat gitu kan. Nggak tahu lah apa Mm-mm. teman-teman di sini Ya, sudah ya, ya, ya. ada yang ikutan atau belum. Tapi menurut saya sih ini komunitas yang menyenangkan karena saling apa tuh namanya saling backup gitu loh eh, kalau lagi istilahnya males ya udah sih back on track aja gitu Ya, kan ya, dalam ya. satu dua apa namanya satu coaching itu kan 2 minggu. Ya, ya. Nah, dalam 2 minggu itu kita punya punya menu tuh menunya misalnya yang saya pernah dapet ya misalnya pagi saya harus makan telur terus nanti itu Rebus atau juga goreng? Rebus berarti. tergantung kalau kan Hmm. masalah yang kita potong sebetulnya yang kita kurangi adalah gula, minyak, sama tepung I sebetulnya. Tapi see. pokoknya ada setiap di menu itu selalu ada ke apa namanya Hmm. karbonya ada. Kita boleh makan ayam Oh, atau sugar yang jelas ya, Mbak Anu Bu. ada iya ada sayur, Mm-mm. apa namanya ada buah. Mm-mm. Nah memang kayak gitu-gitu deh. Ya mesti ini sih sebenarnya eh, ikhlas. Oke. Katanya begitu. Ya, ya, Intinya ya. adalah ikhlas. Bener-bener Tapi semuanya tuh antara dari yang syukur, ikhlas dan sabar itu tuh selalu ada di situ. Seru lah sebenarnya apa namanya kalau kita rame-rame sebenarnya gitu. ya Betul, tapi harus ikhlas dan sabar. nyadarin, Iya. Hmm? harus nyadarin juga kalau kayak aku ternyata aku melakukan kesalahan. Jadi kayaknya saya terlalu banyak kurangin protein karena belakangan Hmm. ini usia ya tiba-tiba kok tinggi gitu, misalnya cepet naik gitu ya. Tapi masalah jadi otot saya berkurang. Nah, Ya jadi takutnya lagi jadi masalah. apa ke skopenia ya apa sih judulnya Ya, tuh penyakit ya, yang aku yang jadi bisa kena itu. hati-hati. Terus Hmm. osteopenia. Ya, jadi apa namanya harus perhatiin sih. Tapi ini aku tadi lagi belajarnya bukan sama siapa, sama ChatGPT. Itu kadang-kadang kalau lagi iseng dan mengiseng gitu ya, seru juga tuh ngobrol sama dia ya. Padahal mau ngobrol Iya, sama iya, dia iya, lebih iya. baik lagi kan, Seru. sebenarnya ngobrol di sini apalagi tuh kalau lagi ada yang kita bisa obrolin kan seru bener. Mm-mm. Itu kan sebenarnya tuh yang balik lagi ke program eating reorder itu mereka tuh nyebutnya gini, makan tidur jalan-jalan. Selalu ngomongnya gitu, Iya, makan tidur makan terus jalan-jalan. jalan-jalan. Kan mereka gitu. Karena setiap hari harus jalan 30 menit. Mm-mm. Jalan doang loh, nggak ada lari gitu istilahnya, nggak ada yang impact yang terlalu besar juga gitu. Mm-mm. Itulah, ayo kalau mau Iya, ikut silakan silakan. nggak Oke. boleh lari. Aku lari pakai Nanti share treadmill di nggak grup ya, Bu masalah. Farah. Ya boleh boleh kalau mau, ayo silakan. Di-share Nanti aja. aku Itu ini. program bagus itu. Ya, Kita, siap. Mas Deni sudah bisa menyampaikan sesuatu, Mas Mudah-mudahan Deni. Mas Dani bisa nih lagi beragih. Mm-mm. Halo? Silakan Mas. Nah, udah Oke, tuh. Iya, ya, silakan. sharing tentang apa ini? Tentang menulis yang sudah ditulis sama yang baru saja ditulis dan yang akan ditulis. Oke, Gitu. Yang karena sebelum, direncanakan ditulis. kalau Sharing. sebelumnya karena Fai apa Farah tadi ngomong soal berat badan ya. Mm-mm. Saya sekarang lagi pengen naikin berat badan. Nah itu Karena juga bisa loh di eating reorder. Cel, gue ini bener ya kayak ini banget nih. karena turunnya banyak banget habis operasi gitu. Endorse dia. Sekarang sekarang beratnya 59. Nah, Waktu waktu sebelumnya saya 65 rata-rata ya. iya, Itu iya. pun waktu 65 udah cukup turun. Terus kalau soal jalan kaki, saya dari dulu nggak ada masalah emang sedang jalan kaki ya. Cuman Iya. sekarang jadi jalan kaki jadi terbatas gitu meskipun setiap hari tetap ya 10 menit sampai 15 menit jalan kaki tapi jalannya nggak nggak secepat dulu. Mungkin Farah tahu lah cara saya jalan kaki ya. Mm-mm. Tidak secepat dulu tapi ya. Tapi oke lah itu apa namanya karena lagi proses pemulihan udah lumayan lebih sehat lah Amin, amin. dari bulan lalu ya gitu. Jadi mungkin masih butuh 2 bulanan karena waktu dokter bilang 3 bulan lah paling cepat ya baru bisa 100% pulih. Sama suara saya juga
tidak sekeras dulu ya, masih serak-serak gitu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi belum bisa kumpul-kumpul sama orang karena biasanya kalau kumpul kan pasti mesti ngobrol ya. Sementara saya nggak bisa ngobrol. Terus kadang-kadang juga suka kumpul sama sekolah ya. Oh, by the way, saya satu sekolah dasar sama Reti. Terus saya kenal 3 adiknya Reti, satu SMA dengan saya juga. Beda angkatan, tapi pokoknya kenal lah adik-adik kelas gitu. Jadi waktu sebelum operasi itu berapa kali ada reuni sekolah dasar, ada reuni SMP, reuni SMA, ketemu terus sama adik-adiknya Reti. Adiknya Reti juga ada yang penulis kok, terkenal ya. Oh, sangat terkenal. Hah? Sangat Ya, terkenal. itu Saya kira-kira. punya beberapa Oke, bukunya. ya. Soal penulisan ya, apa ya mulai ceritanya? Saya baru uh, menyelesaikan satu memoir. Ini yang mengikuti tantangan dari Diomedia kan waktu itu ya, memoir untuk diriku. Ini lebih ke catatan perjalanan. Uh, apa namanya, memoir tentang ke Pulau Bali. Tapi saya memberikan judulnya 5 Dekade di Nusa Damai. Karena saya pertama kali ke Bali waktu umur 16 tahun. Sekarang umur saya 68. Dalam kurun waktu 5 dekade saya bolak-balik ke sana berkali-kali. Jadi saya semacam dokumentasi perjalanan ke sana. Mulai dari usia remaja sampai usia lansia. Dengan segala macam pertemuan dengan orang, segala macam. Termasuk mengikuti festival di Ubud. Mas Jo juga saya sebutin namanya di situ ya. Jadi Makasih. itu yang itu Mudah-mudahan yang tahun sudah. depan ini registrasinya bisa kita submit ya, Mas. Oke, itu saya sudah selesai. Ini naskah pertama, cuman sekarang saya lagi swasunting. Lalu saya minta beberapa teman, khususnya orang Bali, untuk membuat kasih komen lah 1-2 paragraf untuk saya masukin ke dalam bukunya. Jadi udah 95% jadilah bukunya ya. Asyik. Itu satu memoir tentang Bali. Tadi mohon Satu maaf, lagi, judulnya apa tadi saya mau catat judulnya apa tadi, Mas? 5 dekade di Nusa Damai. 5 dekade di Nusa Itu, Damai. Ya. itu ada ceritanya kenapa saya memilih nama Nusa Damai. Waktu saya SMP, saya membaca sebuah buku yang judulnya Revolusi di Nusa Damai. Masih. Pengarangnya namanya Ketut Tantri. Nah, buku itu sangat menginspirasi saya. Menariknya itu buku itu terjemahan. Karena Ketut Tantri sebenarnya aslinya orang Inggris. Lalu menurut ceritanya dia diangkat menjadi putri raja. Meskipun ada kontroversi ya, ada yang mengatakan dia bohong, tapi terlepas dari itu ya, judul aslinya adalah Revolt in Paradise. Nah, saya nggak tahu alasan penerjemahnya, saya nggak tahu penerjemahnya. Itu penerbit Gunung Agung tahun 60-an ya. Menerjemahkan Paradise bukan Pulau Dewata, bukan Pulau Sorga, bukan Kayangan, tapi menerjemahkannya Nusa Damai. Dan saya suka terjemahan itu. Jadi kalau setiap kali ke Bali, saya kalau ngomong dengan diri sendiri, oh saya udah kembali ke Nusa Damai. Jadi saya memilih itu kata itu. Nah, itu cerita tentang judulnya ya. Nah terus apa namanya? Itu yang ya mudah-mudahan bisa terbit sama Diomedia ya dalam waktu dekat. Ada satu memoir, tapi yang ini udah lama saya tulis dan waktu itu saya kirimnya ke penerbit lain. Belum ada kabar, katanya sih Januari. Ya, sampai sekarang belum ada kabar. Itu memoir tentang makanan. Para pasti suka ya. Jadi isinya 83 cerita. Ceritanya semua tentang makanan. Tapi bukan tentang makanannya sendiri, pengalaman dengan makanan itu. Jadi menceritakan masa kecil di Jakarta, rumah makan terkenal, jajanan terkenal. Terus nanti bagian kedua, ketiga, 4 itulah pengalaman keliling Nusantara. Jadi makan macam-macam gitu ya. Terus nanti bagian terakhir adalah pengalaman makanan
makanan asing, makanan di luar negeri. Lalu itu semua saya buat jadi cerita-cerita anekdot. Fokusnya nggak selalu makanannya ya, bisa fokus kepada pengalamannya. Jadi misalnya seperti buah pala. Gitu. Waktu kecil saya penasaran pala seperti apa. Lalu suatu hari saya pergi ke perkebunan pala dan baru tahu, oh pala seperti ini bentuknya ya. Lalu saya juga mencari referensi sosiohistoris sedikit ya. Jadi ada cerita tentang buah pala itu apa. Nanti tentang makanan juga ya. Seperti dulu saya kuliah di Jogja. Kalau naik kereta api dari Jakarta ke Jogja, salah satu makanan di restorasi itu ada namanya bistik. Nah, bistik itu kan pengindonesiaan dari beef steak ya. Tapi ternyata setelah saya meneliti lagi, ternyata bukan. Ternyata itu adalah pengindonesiaan dari bahasa Belanda yang mirip-mirip beef steak juga gitu. Lalu sejarahnya ternyatanya bangsawan Solo itu yang sudah mendapat pendidikan Belanda tertarik dengan gaya makanan Eropa, tapi tetap tidak bisa meninggalkan lidah Jawanya. Jadi misalnya kayak ada saus Belanda itu diganti dengan kecap manis, ya. Terus cara memasak dagingnya tidak persis seperti cara orang Eropa. Mereka dengan cara adalah saya pokoknya tulis di situ. Jadi banyak hal yang menarik yang kalau saya baca asal usulnya, saya tambahkan itu. Jadi itu satu memoir tentang makanan dan saya menyusunnya tidak kronologi, saya menyusunnya tematik gitu ya. Jadi ada macam-macam juga seperti makanan hibrida yang kita bilang kue-kue Belanda gitu kan, sebenarnya bukan Belanda tapi itu adalah kue-kue yang Belanda bukan, Indonesia bukan gitu ya. Kayak pastel, spekuk lapis legit gitu, spekuk, pastel, semuanya nama-nama Belanda yang kita pakai, padahal di Belandanya nggak ada. Tapi orang Belanda sendiri punya makanan yang namanya rijsttafel, yang itu adalah interpretasinya orang Belanda terhadap nasi campur atau nasi rames gitu ya. Jadi itu kira-kira buku, dua buku yang saya harap akan terbit tahun ini. Jadi satu memoir tentang Bali, yang kedua memoir tentang makanan. Kira-kira seperti itu sih. Nah kalau keren. terima kasih. Kalau sekarang kita lagi ngomong soal kalender ya, saya hanya ngeliat dari pengalaman menulis, ternyata saya butuh waktu untuk menulis buku itu kurang lebih 7 bulan, itu udah termasuk jeda males maksudnya ya. Jadi atau misalnya kayak gini, buku yang tentang lansia itu, yang saya ingat waktu ikut Akademi Diomedia menulis buku self-help, kalau tidak salah kan mulainya Januari 2024 ya, Mas Dio ya. Iya. Jadi waktu itu rencananya memang 1 tahun. Saya sendiri sudah buat jadwal 1 tahun, sekian bab ya. Tapi sambil jalan bisa berubah babnya. Terus saya ambisius sekali waktu itu. Januari saya mungkin April sudah selesai. Gitu. Paling semangat kayaknya ternyata Mas Jadi ya. Kenapa? Paling semangat waktu itu, angkatan itu ya. Ya, jadi waktu bulan April saya anggap sudah bisa selesai. Ternyata April baru 2 bab. Jadi habis itu ada jeda lagi, berhenti 2 bulan. Masih lanjutin. Begitu mulai rajin lagi, ada masa jeda lagi. Dan akhirnya saya menyelesaikannya September, Oktober, November. Jadi 3 bulan itu yang saya dikebut. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir menulisnya bukan ngebut, karena semua di bawah sadar kan kita mengolah terus isinya. Jadi walaupun menulisnya kadang-kadang lagi rajin nulis 1 halaman, 2 hari kemudian 1 halaman gitu. Tapi sebenarnya di bawah sadar itu kan proses penulisan tuh ada. Itu mungkin pembelaan diri saya kali ya. Jadi waktu udah bulan November kayaknya ya, saya terus bilang ke Mas Dio, kayaknya saya udah selesai gitu, tapi saya mau sunting dulu. Terus akhirnya saya kirim. Itu Oktober ya, saya lupa persisnya. Sore Oktober. Karena waktu itu akhirnya terbitnya di akhir November atau awal Desember ya.
Akhir Jadi November, itu Mas. Akhir November itu. akhir November ya, ya, Ya. ya. Jadi itu proses proses penulisan saya. Tapi kalau misalnya kita membuat tadi di WhatsApp grup ada komentar dari Mbak Amanda ya, bahwa membuat kalender itu sangat membantu, membantu buat mencambuk-cambuk diri juga gitu ya. Ayo selesaikan gitu ya. Jadi apa namanya? Meskipun terus terang saya sendiri juga tidak disiplin mengikuti kalender, tetapi saya merasa bahwa ada kalender itu ada apa namanya ya, ada seperti tuntunan, ada seperti seperti papan penunjuk jalan gitu ya. Ya, ya, ya. Tahu akhir akan ke situ, meskipun mungkin jalan saya tidak secepat yang saya mimpikan, yang saya rencanakan. Jalannya mungkin pelan, berhenti, lanjut lagi. Mungkin kali ini jalannya lagi rajin gitu. Tapi um, saya tahu bahwa dengan adanya kalender itu membantu saya untuk uh, berjalan langkah demi langkah. Meskipun terus terang saya mesti pukul-pukul pipi saya berkali-kali ya, mencambuk-cambuk gini. Ayo cepet besok nulis lagi ya. Ya, oke gitu. Jadi dialog sama diri sendiri itu selalu terjadi. Tapi saya percaya bahwa semua penulis ya, meskipun mengatakan dirinya males, mengatakan itu, sebenarnya di bawah sadar apa proses penulisan itu terus terjadi karena ide itu kan berkembang gitu. Kadang-kadang kita membaca sesuatu, tiba-tiba dapat ide, iya nih gaya penulisan ini bagus ya. Jadi saya me- mengadopsi, meniru ya kalau mau ini gaya penulisan tertentu. Setelah saya tuangkan, baru saya coret-coret lagi, lebih menggunakan gaya saya gitu. Jadi itu kira-kira kalau proses penulisan saya seperti itu. Kalau uh, tadi Mbak Farah sempat menyebutkan soal GPT ya, GPT chat. Saya jujur aja, saya juga beberapa paragraf saya gunakan untuk dapat ide, tapi saya tidak 100% menggunakan apa yang dikatakan oleh chat GPT. Itu jadi kalau orang suka bilang kita jadi males kita gunakan chat GPT, saya bilang bukan. Chat GPT itu memberikan apa ya? Memberikan alternatif buat kita. Jadi bagaimanapun juga kita akan mengedit lagi sesuai dengan gaya kita karena bagaimanapun juga gaya kita kan adalah identitas kita ya. Kita pasti akan menyusunnya sesuai dengan identitas kita. Jadi kira-kira begitulah proses penulisan uh, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Ini luar biasa ya Mas Doni, memotivasi kita, mencambuk kita untuk ingat bahwa kita sebenarnya walaupun nggak menulis, sebagai penulis itu alam bawah sadar kita itu melakukan proses pengembangan diri, proses berpikir setiap hari menulis. Entah nanti penulisannya di bulan berapa, tiap hari kita menulis ya. Itu. Teman-teman mungkin ada yang menyampaikan kalender menulisnya. Siapa? Silahkan. Mas Hamdan silahkan. Ya baru bergabung Mas Lestio Haryanto Mas Tio ya. Ya, Mas Gadio siap. Silakan Mas. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Saya baru bergabung, cuman hanya di grup saja itu kemarin banyak lihat luar biasa sekali Bapak dan Ibu menulisnya. Rencana saya untuk penulisan buku tahun ini adalah saya akan menulis memoir tentang jalan-jalan saya kemana banyak-banyak tempat. Ke tempat saya juga ya, Iya. ditambahkan. Jadi saya akan melihat bagaimana pengalaman saya bertemu dengan anak-anak di banyak daerah. Saya akan menulis juga tentang bagaimana bertemu dengan orang-orang yang menyajikan makanan. Nah, saya lebih mungkin akan lebih fokus kepada lihat perempuan-perempuan yang saya temui. Ternyata saya bertemu dengan banyak perempuan seperti perempuan Bali yang di pasar mengangkat apa namanya itu ada yang mengangkat seperti talenan di pasar diangkat. Nah, itu saya ingin menulis tentang itu. Nah, catatan perjalanan yang akan saya tulis mungkin akan lebih kepada perempuan yang saya temui gitu. Karena saya menarik sekali gitu. Ternyata setiap daerah pola perilaku perempuan-perempuan itu berbeda-beda gitu. Nah, Sip. saya melihat buku yang membahas tentang perempuan dan budaya itu masih sangat sedikit gitu.
Itu rencana saya yang pertama. Rencana saya yang kedua adalah saya akan membuat buku tentang resiliensi, gratitude, dan kesejahteraan psikologis. Nah, itu saya akan lebih menekankan kepada eh, rencana bagaimana anak-anak remaja itu bisa menggunakan dengan tips-tips bagaimana menjadi orang yang bersyukur, bagaimana menjadi orang yang punya ketahanan. Itu sih Mas Ngadio untuk rencana kasarnya. Nah, mulai menulisnya kapan? Saya mau mulai menulis insya Allah setelah ini. Bulan ini saya akan mulai menulis draft, menulis apa yang akan ditulis gitu. Nanti kita per 2 kali seminggu, ya 2 kali sebulan ketemu lagi ya teman-teman Mas Hamdan ya. Oke, siap. Wah ini keren sekali ada dua buku yang akan Rencana. Mas Hamdan. Iya, rencana itu penting. Semua orang harus punya rencana. Mm. Siapa lagi? Makasih ya. Yuk. Silakan siapa lagi? Kak Yuni silakan atau Mas Denis, Kak Sri. Kak Sri ini sedang persiapan nerbitin buku puisinya tentang puisi healing ya. Silakan. Pak Nurdin dulu silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua ini buat semua anggota Zoom hari ini. Mohon izin ini para senior untuk ikut gabung diskusi ini. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dio yang memberi ruang yang sangat luasnya, terutama secara pribadi. Saya menemukan ruang belajar yang sangat powerful dan bisa menginspirasi buat saya pribadi. Setidaknya terbukti dengan bangga saya sekarang bisa memiliki tulisan yang sudah dibukukan oleh Pak Dio. Jadi ini hal yang menarik dan beberapa hal juga yang ingin terus saya kembangkan atau saya tambahkan lagi dari semua yang sudah saya lakukan. Nah, seperti mungkin pernah dulu waktu Zoom dulu pernah saya sampaikan bahwa saya sangat appreciate sekali terhadap Pak Dio yang memberi sebuah pemahaman cara menulis yang jujur saya punya banyak buku trik-trik menulis. Tapi baru di Pak Dio lah yang saya mungkin karena ngena dengan saya yang seorang orang manajemen, konsep manajemen itu yang dipakai, sistem manajemen POAK konsep POAK itu yang akhirnya saya coba ternyata luar biasa powerful Pak itu dan saya punya banyak buku trik menulis esai dan segala macam ya tapi by the way mereka mungkin hanya menceritakan pengalaman tapi secara teknis yang powerful justru saya temukan di Padio dan ini saya terbukti bisa berhasil. Ada beberapa tulisan saya yang tidak saya kirim pun ada beberapa yang saya share ke grup profesional teman-teman Gabung dan ya itu Pak ya. insya Allah Pak. Tetapi memang terkait rencana ini, saya terima kasih Pak Dio ini bagus sekali kita sudah punya perencanaan yang sudah disusun meskipun tadi sudah dicontohkan itu mungkin bermudah nanti saya bisa membuat sendiri yang ingin saya capai. Versi masing-masing. Versi masing-masing, ya. Ya. Tetapi paling tidak gambaran dari Pak Dio itu adalah hal yang menarik menurut saya karena itu membuat kita tadi seperti kata komentar Pak Dhani mungkin itu yang memicu kita, yang memacu kita, yang mencambuk kita dan saya alhamdulillah insya Allah Pak saya pingin sekali 2 buku saya bisa terbit di 2026 Pak. Mantap. Kita aminkan bersama ya. Iya Pak. Amin. Amin. Pak setidaknya 2 Pak, 2 yang kemarin sudah saya pernah cerita yaitu tentang pesan untuk anakku itu ya Iya, yang ada buat anakku. Ya. Saya masih ingat. Ya itu, yang kedua ini itu sudah saya pernah sampaikan. Yang kedua ini mungkin berkaitan dengan 3 tulisan yang sudah saya sampaikan ke Pak. Jadi saya coba gabungkan, ingin saya kembangkan seperti saran dari Pak Dio bisa saya kembangkan jadi buku solo nanti Pak. Iya bisa itu. Setelah saya pertimbang-timbangkan, saya mengambil ini baru gambar awal, biar mungkin bisa diskusikan. Jadi saya ambil judulnya Kepakaran Sunyi. Jadi catatan seorang bankir yang belajar ikhlas, itu kira-kira gitu Pak. Dan anak judulnya itu sebuah kisah nyata tentang loyalitas yang diuji, jatuh bangun di dunia korporat, dan kebangkitan melalui jalan sunyi menuju Tuhan. Kira-kira begitu. Amin, luar biasa ini. Insya Allah Pak. Jadi karena beberapa alasan Pak. Jadi alasannya mungkin pertama mencerminkan trilogi perjalanan saya yang sudah saya tulis itu ingin saya kembangkan. Jadi kemudian karena di sana ada loyalitas yang diuji,
jatuh bangun dengan korporat dan kebangkitan melalui jalan sunyi. Itu 3 hal itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian saya melihat ini bisa menjangkau berbagai segmen pembaca sekaligus, Pak Dio. Jadi misalnya untuk pembaca dunia korporat ini untuk dunia korporat itu kan ikon yang bagus atau loyalitas yang diuji itu langsung menarik perhatian kira-kira. Kemudian untuk pencari inspirasi dari diksi jatuh bangun dan kebangkitan adalah kata kunci yang mungkin banyak mereka cari. Kemudian untuk pencari makna spiritual jalan sunyi menuju Tuhan ini mungkin sedikit puitis Pak ya, tapi itulah yang menjadi yang saya tulis, saya alami. Ya, ya. Kemudian saya berusaha untuk jujur dan tidak sensasional dalam hal ini adalah tidak seperti rahasia sukses dalam 7 hari misalnya. Banyak tulisan gitu. Tapi ini dengan elegan dan jujur menggambarkan isi buku, sebuah kisah nyata dengan konflik nyata dan resolusi yang otentik. Ini mudah-mudahan bisa membangun kepercayaan sejak awal dari tulisan saya gitu. Kemudian saya akan memilih ritme bahasa yang ya seperti yang saya selalu tulis ya saya rasa lah gitu cukup indah dan mudah diingat gitulah. Jadi sebenarnya kata loyalitas, jatuh bangun, kebangkitan dan bagaimana. Kemudian yang ingin saya sasar tadi kelompok pembaca tadi ya kelompok pembaca. Halo? Ya, saya Ya, dengarkan. jadi profesi saya seperti yang Pak sudah ajarkan, saya coba mensegmentasi lagi dari POAK tadi. Saya coba mencari profesional korporasi apa sih yang mereka cari, lalu pencari inspirasi, kemudian pencinta sastra dan memoir gitu. Saya coba mendetailkan itu. Dan mungkin saya ingin nanti bisa bisa selesai lah kira-kira seperti kalau Pak Dani bilang 7 bulan, mungkin mudah-mudahan saya bisa 6 bulan, saya bisa usahakan Pak Insya Allah. Amin. Insya Allah bisa. Saya nggak tahu lah, Insya Ya. Allah. Mohon bimbing aja nanti Pak Dio nanti saya akan konsultasi. Saya sudah bagi per bapak, sebenarnya saya sudah Jadi nyicil, berapa cuman karena Bapak yang memang itu yang bankir yang jalan sunyi? bagaimana Pak? Jadi berapa bab? Ntar Pak, saya lihat timeline anunya ya, pembagian outline lengkap. Halo, Iya, jadi berapa Mari, bab? mari. Apa siapa? Apa? Ya, saya. Mari. Oh, mari. Baik, silakan, Pak. Sama apa, Pak? Ada paket. Silakan, Oke. silakan. Kan? Sudah. Oke, terima kasih. Iya. Kira-kira seperti Pak? Konsep dasar. Outline. Yes. 14 bab, Pak. Oh, mantap sekali. Salah, Pak. Karena kan saya membaginya beberapa bagian, Pak. Itu untuk sementara Pak Dio, jadi nanti mungkin bisa mohon selalu bimbingannya karena saya berharap ini bisa jadi buku benar dan saya target 6 bulan ini mudah-mudahan bisa Pak. Gitu. Amin. Kita tunggu ya, Pak. Jadi Ya, Pak Nurdin ini rajin sekali mengembangkan tulisan ya. Kita tunggu mungkin kita ketemu pertengahan Februari ya, Pak ya, dan teman-teman semua ya. siap. Oke. Oh, kemarin mohon maaf Pak, ini ada saya nambah lagi kemarin ya. Jadi sebenarnya awalnya itu kan ada Pak, tapi bab itu dibagi bagian Pak gitu. Jadi bagiannya ada sampai bagian empat bagian, tetapi Ah, ada bab-babnya gitu. Jadi babnya satu bagian itu bisa 4 bab. iya, oke. Oke, Oke, baik. Makasih terima banyak, kasih. Pak Nurdin. Terima Makasih kasih, banyak. Pak. Oke, Pak Dio, makasih banyak. Ya, Bimbingan kemarin saya ingin selalu. menambahkan Ya. bahwa Ya. selain ada POAK, itu juga ada manajemen regulasi ya. Dalam Oh. penulisan, dalam pendampingan itu yang dikenal dengan istilah pertama stop, mulai, lanjutkan. Jadi kalau Hmm. teman-teman itu mengalami kebuntuan menulis, itu stop dulu memang. Harus di stop dulu. Atau mungkin terlalu banyak babnya, itu memang harus di stop. Jangan terlalu gemuk juga bab itu, harus imbang. Nah, nanti ada proses mulai lagi di bab berikutnya. Maka teman-teman yang sudah merasa selesai ya harus stop kayak gitu. Mulai lagi, kemudian lanjutkan. Nah, itu regulasi. Termasuk
Regulasi Regulasi. emosi. Itu juga memerlukan stop ya. Kalau kita sedang emosi ya harus di stop dulu pelan-pelan. Kita mulai stabil lagi, kemudian lanjutkan kehidupan normal. Gitu. Silakan siapa lagi yang mau berbagi penyusunan kalender menulis? Silakan Kak Lila. Ya, ya, Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, saya mungkin mau sedikit cerita tentang penulisan saya yang kemarin ya, Kak Dio. Masih proses editing, belum selesai. Tapi untuk kalender yang akan datang ini saya ikut juga, karena saya pengennya itu nanti kalau tulisan saya yang sekarang selesai, saya langsung mau nyambung gitu, biar gak ada biar saya bisa istiqomah nulisnya dan nggak stagnan waktunya gitu. Karena saya khawatir nanti ketika saya berhenti tahun depan ini nggak ikut, tahun sekarang nggak ikut, terus saya motivasi menulis saya jadi berkurang gitu. Jadi saya pengennya tulis terus seperti itu. Rencananya sih saya menulis tentang yang tahun ini nanti ada penulisan tentang parenting Islami. Kalau nggak salah ini yang tahun ini ada tema tentang Islami ya Kak Dio Iya, ya. sejak tahun kemarin. Iya, rencananya saya nanti ada parenting Islami dan itu hal-hal yang kita dari keseharian yang kita lakukan dari sisi fikih dan akidah akhlak gitu ya. Iya, iya. Tapi nanti saya untuk bentuk tulisannya akan saya lebih menarik dengan bentuk naratif, nggak sekaku buku ajar fikih dan akidah yang selama ini kita yang ada di toko-toko buku seperti itu. Karena saya pengennya itu pembaca itu bisa memahami dari versi cerita seperti itu. Terus kira-kira ini suami saya tuh pengen ikut menulis juga Kak Dio. Oh iya, tentang iya. Islam. Ikutlah supaya Boleh ya Kak Dio? Oh boleh Bang, ajak saudara juga boleh, tetangga, Ya. sahabat, tidak hanya suami, semuanya diajak. Terus misalnya ini kan ayah saya tuh kan suka kalau mau mau khutbah Jumat, dia tuh kan selalu nulis sejak dia masih muda, beliau masih muda sampai sekarang. Itu kalau mau khutbah itu nulis gitu kan. Misalnya saya tuh Dikumpulkan. kemarin pengen saya tulis gimana Kak Dio? Bisa itu dikumpulkan jadi materi khutbah Jumat malah. Bisa sekali. Iya, itu banyak sekali Bagus, punya Mbak. ayah saya itu. Masih ada tulisan tangannya. Oh ya, lengkap tulisan tangannya. Bentuk tulisan buku kecil-kecil gitu. Kan ayah itu biasa nulis dari buku catatan kecil, terus ada Ya, agenda kayak gitu ada untuk ayatnya itu nulisnya. dikumpulkan saja terus dijadikan kumpulan khutbah Jumat. Bagus banget Hmm. itu. Itu masuk program penulisan buku keislaman. Kita sedang mengembangkan itu, Ya. bahkan kita mau kerjasama dengan Prodi PAI. Oh gitu Ya, ya, iya. nanti saya share ya tema-tema keislamannya sudah pernah kita repost kok. Iya. Ah, Untuk tulisan ayah saya itu kan ayah saya yang nulis. Berarti nanti itu tetap atas nama ayah saya ya Kak Dio iya, ya. nanti Iya. apa penulisan ulang atau penulis teks itu dicantumkan. Misal siapa penulis teksnya. Oh gitu ya. Iya ya. Ya. Terima kasih Kak Dio. Mungkin cukup dulu Kak Dio. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Lila, terima kasih. Berikutnya siapa? Monggo. Iya, Mas Wahyu. Monggo, Mas Wahyu. Baik Kak Dio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ini terima kasih atas kesempatannya sudah boleh bergabung di penerbit Diomedia ini. Sebenarnya saya bergabung di Diomedia kan baru bulan November ya Kak Dio ya. Tapi dari situ malah ada semacam hasrat untuk terus menulis dan kedepannya memang rencana saya kan paling suka itu menulis cerita pendek Kak. Jadi kemungkinan besar nanti malah saya pengennya tahun ini bisa mulai menulis dari kumpulan cerita-cerita pendek yang saya tulis di beberapa
buku pribadi saya, tapi belum pernah diterbitkan gitu. Jadi nanti bisa eh, istilahnya Kak Dio bantu dalam mungkin penerbitan bukunya itu gitu. Ya, bisa. Dan ditambah lagi tadi ada inspirasi juga dari Kak Lila, katanya ayahnya setiap mau khutbah Jumat itu harus menulis gitu. Lah kalau saya lebih cenderungnya pada saat Ramadan. Setiap Ramadan itu pasti ada kuliah Ramadan. Nah, setiap akan mengisi kajian kuliah Ramadan itu pasti saya membuat materi dan materi itu saya banyak banget gitu loh. Jadi seakan-akan malah takut hilang sebenarnya untuk materi-materi itu. Jadi kedepannya mungkin untuk keislaman saya bisa bergabung di situ juga hanya sebagai apa ya istilahnya kumpulan kultum Ramadan, kuliah Ramadan Bisa. itu. Ini Iya. sedang kita matangkan konsepnya ya. Tema keislaman itu kan sudah ada. Tapi yang Iya. belum, saya sudah menghubungi beberapa dosen. Mereka minta konsepnya workshop, tapi yang paling penting adalah peminatan di bidang keagamaan banyak. Fikih, risalah Nabi atau hikmah, motivasi Islam kan banyak, termasuk materi-materi kultum itu banyak. Nah, kita menghimpun, nanti kita bikinkan workshop khusus. Konsepnya Iya. adalah workshop khusus tema keislaman memang harus tematik. Iya. Jadi memang kita mau memproduksi banyak buku kerohanian, tidak hanya buku Islaman ya. Iya. Jadi teman-teman non Muslim pun boleh, kita juga menerima lini-lini keagamaan, masuknya ke lini spiritual. Termasuk, oh iya teman-teman ini pengumuman terbaru, tema menulis bareng-bareng untuk bulan depan adalah spiritual awakening ya. Jadi kebangkitan spiritual. Jadi bisa dipahami untuk semua keyakinan kayak gitu. Itu tema mendatang adalah spiritual awakening. Saat kita jatuh, kita perlu bangkit dan bersujud kepadamu misal. Nanti sujudnya sementara itu. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan dan mungkin kedepannya tetap masih menunggu tema-tema dari memoir yang luar biasa ini dan pastinya saya masih perlu banyak sekali bimbingan dari para senior-senior. Jadi mohon dibimbing, mungkin nanti kalau Kak Dio melihat tulisan saya yang agak acak-acakan itu ya bisa lebih diberikan feedback agar kami selaku penulis juga bisa memperbaiki tulisan-tulisan kami ke depannya. Ya, mungkin itu saja Kak Dio dari saya. Terima kasih atas waktunya dan salam kenal untuk semuanya. Semoga ke depannya kita bisa sukses dan targetnya mungkin tahun ini bisa mungkin target tahun ini semuanya bisa menerbitkan buku gitu. Amin. Harapan saya seperti itu. Iya. Satu lagi Mas Wahyu, jangan lupa. Ya, ini saya juga mempunyai program sempat jalan tapi nggak istiqomah. Bikin kultum Ramadan versi Instagram 2 menitan. Oh, siap. Jadi kita Insya Allah. menjadi influencer dakwah lewat media sosial. Ini saya akan produksi. Mudah-mudahan istiqomah 30 episode ya teman-teman. Ini sudah mengangankan bulan kemarin ya saya. Kamu videografernya. Nanti akan tayang di TikTok. Ya kalau 2-3 menit mungkin Instagram sama TikTok ya. Tapi saya punya keinginan untuk durasi 7 menit atau 10 menit. Nanti tayang di YouTube ya. Menjelang buka atau imsak kayak gitu. Nanti saya pengen produksi itu. Dan otomatis saya akan menyiapkan tema-tema. Harus banyak belajar lagi. Dan mungkin akan saya tuliskan. Akan saya kembangkan menjadi tema-tema keislaman nantinya. Menulis 30 hari terlalu pendek-pendek itu. Jadi saya telah membaca yang konsep menulis 30 hari itu tulisannya kurang mendalam ya. Sampai Hanya orang sepintas-sepintas saja. Tetapi memang itu bagus untuk melatih menulis ringan. Tapi untuk pendalaman enggak, kurang ya. Kecuali dia tahan nulis 1 hari 5 halaman kayak Mas Tio itu bagus. Tidak hanya cuma cuplikan 3-4 paragraf itu kan sangat pendek-pendek itu kurang mendalam. 30 hari itu pertulisan 10 halaman nggak masalah. Pertulisan. Tapi kalau misalnya per hari cuma 2-3 paragraf ya
ringan sekali, terlalu ringan malah menurutku. Jadi kurang mendalam sih yang saya baca-baca. Saya sudah melacak teman-teman yang program hashtag 30 hari menulis itu biasa sekali akhirnya. Memang harus punya concern menulis utuh buku gitu loh. Kecuali ya program itu dilanjutkan, di follow up dengan pengembangan naskahnya, ya kan ya. Itu nggak malah bagus, malah bagus. Obat Ramadan. Oh iya 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 iya. Iya. Oh iya 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 boleh boleh. Nanti kita itu ya. Spiritual Awakening 30 hari. Ya kan ngomongin tuh. Iya, 30 hari bercerita, iseng bener itu tulisannya. Iya. Iya, iya nggak apa-apa iseng-iseng tapi nanti jadi kita perdalam lagi kan satu hari satu halaman ya nanti dibuatkan satu halaman itu 30 hari kan 30 halaman. Nah, tapi kita bisa perdalam lagi 30 per halaman itu 5 halaman 5 kali 3 jadi 150 halaman kan bagus. Nggak apa-apa nulis ringan itu nggak apa-apa satu halaman. Iya, bagus idenya. Ada lagi mungkin silakan. Siapa lagi? Yang belum berkenalan tuh Mbak Dela itu kayaknya. Silakan Mbak. Atau Mas Adam dulu, Mbak Asfa, Mbak Nabila, Mas Fikar, Kak Yuni, Mbak Nabila deh, silakan. Atau Mbak Sri Nurwati, silakan Kak Sri. Mbak Nabila dulu, silakan Mbak Nabila, silakan. Kak Yuni, Halo, Assalamualaikum Mas Dio. iya, Waalaikumsalam, silakan. Mungkin kalau Yuni masih melanjut yang kemarin Mas Dio, yang buku tunggal itu. Iya. Jadi kemungkinan targetnya sih kalau nggak Maret atau paling lama di April tuh pengennya udah selesai, udah bisa kirim ke penerbit Diomedia. Mudah-mudahan lancar. Insya Allah, Insya Allah. Mm-mm. Itu aja sih Mas kalau dari Yuni. Mungkin nanti kalau sudah selesai itu mau mulai untuk yang baru lagi, untuk kalender Iya, berikutnya gitu, iya, biar iya, bisa iya. setiap 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 tahun bisa, biar setiap tahun, setiap bulan, setiap hari pokoknya biar bisa produktif gitu. Oke, kita tunggu Kak Terima kasih. Yuni. Iya Mas Dio, terima kasih Mas Dio. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Salman kayaknya ini yang yang aktif banget nulis ya. Mas Salman monggo. Atau Mbak Sri dulu silakan. Halo, Iya silakan saya Mas Salman iya dulu Mas Mbak. Salman. Iya Mas. Eh Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Kedengeran. Iya Mas. Kemarin tuh Alhamdulillah ya produktif sih produktif tapi mungkin masih buku antologi ya belum buku-buku solo gitu pribadi gitu. Kemarin ada beberapa yang saya ikuti itu dari resiliensi. Dan kemarin sih pengen ikut yang terakhir itu loh Mas, tapi belum sempet preservasi ya kalau Perseverance. Perseverance. Gak apa-apa, perseverance. saya tunggu minggu ini ya. Teman-teman yang belum ikut, saya tunggu minggu ini. Ini baru dimulai di layout ini sama tim Oh saya. ya, Seminggu enggak apa-apa ya ya, deadline-nya ya. Molor ora apa-apa. ya boleh boleh Mas. Saya pengen ikut juga Kegigihan dan sepanjang 2025 ya. ya. Nah kemarin itu kan saya gabung kalau nggak salah antara September atau Oktober ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Untuk yang akademi menulis, Akademi sampai di mana? nah itu kan sebetulnya mau pengakuan dosa dulu. Enggak apa-apa saya juga. Saya itu baru Iya, kan saya nulis 42 tulisan untuk ulang tahun saya ya yang Maret iya. besok. Itu baru 17 tulisan. Jadi baru 40% punya saya. Ini tiap malam saya nulis nulis
2-3 halaman. Nah, Ya, kemarin itu progresnya baru 1,5 bab. udah Dan bagus. ya, saya kepikiran malah untuk kayak tadi kan kata Mas Dio bilang kayaknya kalau misalkan stuck itu kayaknya harus cari untuk pengalihan tulisan yang lain atau baca-baca buku lain gitu Tadi, untuk tadi Mas, sumber yang saya, inspirasi ya, ya, tadi baru regulasi gitu. namanya. Regulasi diri itu Iya, 3. Stop, mulai, lanjutkan. Kalau kita stuck, ya harus stop dulu. Terus kemudian mulai bab berikutnya. Tidak, misal ya katakanlah kita baru bab 3 kok stop ya, harus stop. Itu harus dihentikan dulu. Terus kemudian mulai bab berikutnya, walaupun bab sebelumnya belum selesai. Nanti kalau sudah iya. jeda bisa kita selesaikan itu. Stop dulu enggak apa-apa. Baca-baca dan sebagainya. Tapi Mm, kita harus ada langkah berikutnya itu mulai, lanjutkan. oke. Nah, jadi 3 regulasi selain planning, organizing, control itu ada 3 regulasi, termasuk regulasi emosi ya. Dalam Iya. psikologi positif itu ada stop, mulai, lanjutkan. Dalam menulis kita juga gunakan. Tadi misal Mas Amam, aku kok stuck. Saya juga mengalami Mas. Itu harus stop dulu, enggak Iya. apa-apa. Lanjut aja yang lain, mulai yang lain kayak gitu, gitu. Jadi Tuh. nanti akan kita Kemu- lanjutkan Mm-mm. kapan-kapan. Tapi kan kita sudah mulai lagi gitu loh. Kapan-kapannya ini Iya. akan selesai semuanya nanti. Nggak apa-apa, stop dulu. Nah, berarti ini ya harus ada pengalihan untuk Bukan kayak pengalihan, Mas. menulis. Bukan Oh, pengalihan. berarti. Stop dulu, ya kan ya. Di bab yang sedang kita tulis, Mm-mm. katakanlah 1,5 bab. Kok bab 2 nggak selesai-selesai sih? Stop dulu, Stuck. nggak apa-apa. Mm-mm. Tapi kita lanjutkan di bab langsung. Di bab 3 katakanlah. Atau bab 5. Acak dulu, Oke. nggak apa-apa. Tapi kan kita mulai. Nggak Oh, mengalihkan. iya sih. Mulai di bab berikutnya. Nah, nanti kalau Memulai sudah semua, dengan bab-bab yang lain ya, iya, gitu. otomatis kan kalau sudah mulai kita lanjutkan di bab berikutnya. Otomatis tadi yang katakanlah, oh bab 3 belum selesai nih. Akhirnya karena sudah selesai semua, kita rampungkan semua, rampung semua akhirnya. Itu regulasi emosi memang. Karena begini, tadi sudah saya sampaikan, menulis itu kan butuh motivasi internal ya. Tapi ada satu hal lagi, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu banyak sekali. Salah satu adalah ketemuan-ketemuan seperti ini. Ketemu-ketemu di acara bedah buku, ketemu-ketemu di acara festival Ubud sama Mas Dani kemarin ya. Ubud Writers and Readers Festival. Karena ini motivasi eksternal ini sistemik ternyata dalam siklus kosmologi itu everything is connected ya. Maka pertemuan-pertemuan ini sebenarnya penting kita menjaga kosmologi alam kita, alam semesta kita agar vibrasinya terjaga, vibrasi menulisnya konsisten, eh dan akhirnya begitu bisa selesai sih. Kalau apa mengalihkan kayaknya untuk hal lain nggak apa-apa sih kayak nonton atau nulis tema lain, tapi nanti kan buku yang sedang kita garap itu nggak rampung-rampung ya masih. Maka stop dulu, kita lanjutkan ke bab lain, nggak apa-apa. Loncat dulu deh, ya kan ya. Berarti progresnya tetap di satu buku itu, tapi ke bab yang lain ya, Iya, dan maksudnya. itu akan merefresh, Mas. Akan merefresh kita. Saya itu dulunya tipe loncat-loncat loh. Kadang loncat, tapi kadang urut. Karena apa? Aduh, tema ini, bab ini kok kayaknya aku belum siap ya. Ya, saya siapnya harus saya stop, katakanlah ya. Terus, oh, bab ini kok saya siap, materinya banyak. Apa? Saya punya pengalaman ini deh untuk menggarap bab ini. Ya sudah lanjutkan kayak gitu. Akhirnya apa? Selesai semua bab dan bab yang belum selesai kita lanjutkan lagi. Memang harus di stop dulu. Karena memang bukan kemampuan ya, tapi memang batas bab itu baru di situ ya kan ya. Batas tulisan kita baru mentok di situ. Jadi kita memang butuh asupan lagi dari luar. Asupan bacaan, asupan nonton film atau asupan pengalaman itu untuk menyuntik bab yang
mandek itu memang butuh jeda dulu, enggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan bab. Berarti mungkin butuh Nah, referensi-referensi itu. lain yang berhubungan Ya. dengan bukunya nanti ya, Mas ya. Iya, kita butuh jeda. Lebih diperkaya lagi lah Iya, istilahnya. diperkaya lagi. Saya melakukan itu, misal dari 1 halaman nanti bisa berkembang jadi 5 halaman. Karena apa? Motivasi eksternalnya muncul. Gara-gara ketemu Mas Salman kemarin nyut story-nya ya kan, bukunya berwarna keren kan, Pak. Ya kata, oh ya nanti saya bikin buku yang ada fotonya kayak gitu, dikasih foto-foto kayaknya seru kayak gitu. Ya. Dan untuk jadi ini saya tantang saya sendiri untuk Mm-mm. nulis lagi satu buku lagi. Jadi kemungkinan dalam tahun ini saya targetnya 2 buku sama yang ini ya apa? Yang akademi menulis dan gabungan dengan yang ini. Jadi nanti insya Allah sih eh, ada satu tema lagi tentang psikologi juga. Jadi ini Psikologi. kayak tentang memoir juga, tapi tentang bullying. Jadi dulu saya Ya, sempat ya korban bullying gitulah di sekolah, di mana-mana gitu. Jadi asik. saya pengen menceritakan ini dalam satu buku terpisah gitu. Oke. Oke, itu sangat Mm-mm. bagus itu. Saya ini yang viral yang Broken String sudah baca belum? Saya sudah share ya teman-teman ya. Itu saya baru Ya, baca 25 halaman karena saya harus mengerjakan garapan-garapan ya dan juga nulis sendiri jadi perlu jeda. Jadi pengen baca tuntas ya nanti deh kayak gitu. Harusnya saya baca tuntas dalam waktu dekat ini. Tapi ternyata saya punya deadline yang lain, revisi dan sebagainya akhirnya terjeda. Yaitu harus saya stop dulu, harus melanjutkan yang lain kayak gitu. Jadi tidak apa-apa kalau masalah atau teman-teman itu merasa aku mandek deh. Iya memang saatnya mandek dulu, tapi melanjutkan yang lain kayak gitu. Mulai yang lain. oke. Berarti nanti saya share untuk outline lengkap yang buku kedua ini. Iya, nanti saya buatkan grup Ha, ya. ya, boleh, Mas. Teman-teman nanti tolong membuat akan saya oh ya mungkin absen dulu ya. Teman-teman boleh bantu nama lengkap di sini di kolom di kolom komentar nanti akan saya buatkan foldernya. Nomor 1 Pak Nurdin boleh Pak? Nomor 2 lanjut silakan nomor 2 silakan mengisi ya. Nomor 2 nanti eh, akan saya buatkan folder untuk outline-nya. Atau Mas Salman boleh silakan nomor 2 diisi. Folder folder kalender menulis 2026 nanti isinya adalah para penulis kayak gitu. Saya akan melanjutkan Ya, buku tentang kebahagiaan happiness series. Nanti saya juga akan mengisi di folder. Silakan teman-teman menulis ya nama lengkap yang hadir pada hari ini. Bu Farah jangan lupa menulis Yang ini apa? Buat buat apa itu buat Mas Dio? kalender, buat kalender menulis. Yang buat kalender. Ya, Ah, ah. oke. Nanti tulis di kolom ya akan saya buatkan folder nama-nama teman-teman. Akan saya share di 2 grup akademi dan juga di memoir. Ya, oke. ya, Yang terima bullying kasih itu, Mas Dio. gimana? Maksudnya di konsep seperti apa? Oh Memoir ya, atau psikologi? Tadi kan psikologi. iya. Sebetulnya ini kan seperti kayak memoir. eh, jadi peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami, terutama pada masa kecil, itu masih kayak membekas gitu. Jadi kayak ada trauma sedikit sih untuk Iya, iya. bullying-bullying ini dan Mm-mm. mempengaruhi kayak pengambilan keputusan, terus juga ada sisi-sisi traumatik sampai sekarang yang masih ada. Jadi saya mencoba untuk menggali, oh ini berarti traumanya dari sini. Jadi saya jabarkan aja sih eh, seperti trauma-trauma itu dan bagaimana cara mengatasi trauma itu dan bullying itu gitu. Jadi kayak bullying menjadi motivasi gitu, Iya, bukan iya. bullying hanya bullying aja gitu. Jadi seperti kayak ya ada hikmahnya di balik bullying gitu sebetulnya. Kalau nggak dibullying mungkin ya saya nggak akan seperti ini. Saya menjadi penulis, saya menjadi konten kreator dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih dari Oke. bullying menjadi motivasi dan
karya-karya lah gitu lebih tepatnya. Oke, Mas Salman, thank you motivasinya dan berbaginya hari ini. Terima kasih Mas. Saya juga Sama-sama. terima kasih sama Mas Dio dan teman-teman di sini, pokoknya luar biasa. Jadi saya ikut semangat untuk menulis selanjutnya gitu. Terima kasih Oke, ya. sama-sama, Mas. Yang di grup itu nanti akan saya kirim untuk foldernya, outline-nya yang penting adalah kalender sama outline kayak gitu. Paling nggak kalender dulu deh. Januari itu bikin apa, Februari bikin apa, ya. Apa yang lambat ya minggu depan enggak apa-apa sih ya. Atau nanti boleh. Yang jelas saya buatkan nanti malam foldernya. Lanjut teman-teman, mohon menulis nama lengkap yang hadir hari ini 18 orang 18 dengan saya. Ada yang ingin berbagi lagi yang belum? Mas Denis apa kabar? Mas Tio, Baik, Mas Dio. Baik. silahkan berbagi. Ya, terima kasih Mas Dio. Open cam enggak? Oh iya, saya masih sama Mas seperti yang kemarin, masih dalam tahap penulisan memoir menjadi seorang pengajar bahasa Indonesia ya. Memang juga mengalami kebuntuan juga gitu, tapi memang Itu semua yang enggak, jangan kita anggap kebuntuan, tapi saatnya ya, stop dulu iya, dan mulai bab baru, bab yang lain ya, loncat boleh dan lanjutkan. Kita nggak ya, boleh mengatakan itu, karena kita ya, bisa menulis seperti kutu loncat, loncat ke bab yang ya. lain yang kita suka gitu. Ya Ya, ya. tadi saya juga sudah mendengarkan. Jadi ternyata memang saya juga mengalami hal yang sama. Mm-mm. Terlalu banyak berhenti atau kehabisan tenaga di satu memoir begitu, Mm-mm. Mm-mm. sampai-sampai untuk mengembangkan ke cerita lanjutnya atau bab selanjutnya itu nggak ada begitu. Ya, Ternyata memang artinya loncat ke bab berikutnya. ya Heeh. baru saya dapat idenya tadi. Ternyata memang Heeh. nggak harus selesai dulu, bisa langsung lanjut ke bab selanjutnya ya begitu. Yang Iya. penting memancing supaya diri itu terus Hmm. digebuk. Tadi kalau kata Pak Dani Yatin Bagus banget digebuk itu. pakai kalender. Iya. Tadi Oke. saya mendengarkan memoirnya dia yang kuliner kue-kue Belanda tuh senang sekali mendengarkan dia tadi. Iya. Heeh. Ya itu Mas Dio, mungkin itu sih Mas. Maaf saya kemarin juga memoirnya nggak urut ya. Jadi Nggak kayak apa-apa. terakhir ikutnya resiliensi ya. Ya, Ini ini mungkin nanti kalau baru misalnya ada selesai cetak ulang ini. oh ya, nanti kalau ada waktu saya yang tadi deadline-nya minggu itu apa tadi yang Perseverance, kegigihan sepanjang tahun oh 2025 wajib ikut loh, ya. iya 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 iya. Yang bulan depan spiritual. Ya, karena Ya. menjelang Ramadan. Nanti sampai Oh Maret ya. cuma satu tema awakening spiritual. Karena kan mode Ramadan 2 bulan cuma satu tema aja. Iya, oke Ya. oke. Ya insya Allah nanti di pertemuan pertengahan Februari yang memoir tunggal bisa lebih banyak nanti dipresentasikan insya Allah ya. Doakan. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Ya, makasih Mas Dio. Ya. Gimana NHDini kabarnya? Masih baca Oh, apa lagi? saya barusan menyelesaikan itu seri kenangan yang terakhir ini loh, Gunung Ungaran. Oh, Gunung iya. Ungaran, Heeh. leret di lerengnya, Banyumanik di kakinya. Itu ternyata Mas Dio Iya. menceritakan Budini ketika menjalani masa tua umur 60 tahun 70-an sampai sampai ketika dia mendapatkan penghargaan Life Achievement di Ubud Iya, iya. Writers itu ya. Nah, itu ketika dia pulang dari Ubud dalam perjalanan pesawat Garuda dari Bali menuju Semarang itu dia mengatakan begitu kan pesawatnya mengalami apa ya, mengalami gagal landing itu ya. Dia Iya, iya. mengatakan bahwa mungkin ini tetap bacain ya di Iya, iya, kalimat iya. terakhirnya ya. Oke. Dan yang aku salut adalah tidak diterbitkan Gramedia ya. Memoir Ya, terakhirnya nggak diterbitkan Gramedia. ya, di penerbit apa ini Media Presindo, tapi Iya, saya Medpress. agak kecewa karena banyak tiponya, agak jelek ya Mas sebetulnya itu. Nggak kayak Gramedia. Iya, ca- eh, kurang gitu loh. Aku kurang puas gitu loh. Banyak sekali apa
penulisan yang nggak serapih yang kayak La Grande Bourne, nggak serapih yang kayak dari Rosyth Sidmon ke Jalan Lembang yang Itu Gramedia favoritku. itu. Iya, kita pernah obrolin dari San Remo ke Jalan Iya, Lembang, itu favoritku. Oh iya teman-teman, iya. kita penggemar NH Dini ya. Itu Nah, ibu ini memoir Indonesia ya, kayaknya ya. Kita iya, sebut iya Bu benar. Dini itu ibu memoir Indonesia. Iya, sampai menjelang akhir hayatnya. Nah, ini dia di dalam cerita kalimat terakhirnya Mm-mm. mengatakan begini. eh Apa ini? Aku langsung menggumamkan nama Allah, berzikir untuk mengusir pikiran-pikiran negatif. Mungkin sudah cukup bagi Yang Maha Kuasa memberiku karunia sehingga tibalah waktu akan memanggilku. Ini buku terbit eh, 2018 Maret, Budini berpulang Desember. Jadi kayak dia itu kayaknya udah menyadari loh Mas kayaknya kalau dirinya itu mungkin ya sudah merasa kayak tidak banyak lagi beban dalam hidupnya yang dipikirkan, sehingga ketika dia pergi pun kayaknya juga damai sekali gitu. Saya lihatnya gitu. Ya. Saya baru baru menyadarinya itu gitu loh, benar-benar luar biasa gitu loh ini itu sampai akhir hayatnya, dan di dalam memoir ini dia banyak sekali bersyukur, banyak sekali apa namanya mengatakan hal-hal yang selama ini apa namanya dikhawatirkan tentang kehidupannya yang kekurangan dan sebagainya, dia banyak banyak syukurnya gitu. Iya. Oke, ya itu sih Mas mungkin. Nanti ikut ngisi ya, Mas Denis ya. Apa Ikut gimana ngisi, Mas? Ya, ikut ngisi di kolom ya, ya, komentar yang akan saya buatkan folder untuk kalender menulis. Oh ya ya, ya, teman-teman ya. yang belum Oke. belum dapat resiliensi, ini sudah siap kirim. Jadi tolong kirim alamatnya ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Makasih Mas Mas Dio ya. Denis. Ya, ya. Oke, kemudian Mbak Sri silakan, Mbak Sri Nurwati silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Eh, untuk pagi ini mungkin saya belum cerita, Pak, tapi kepinginnya mendengar cerita-cerita dari teman, juga ingin dapat ilmu tentang bagaimana menyusun jadwal penulisan gitu. Jadi ingin langsung ilmu pagi ini lewat tayangan pagi teman-teman pagi. Kalau menulisnya mungkin Mm-mm. belum, Belum ya. karena baru saja selesai kan. Iya Buku baru teman-teman, saja. mudah-mudahan bulan depan sudah bisa launching ya bukunya Kak Sri. Nanti kita launching dengan buku-buku yang lain. Oh iya, terima kasih. Nggih. Mm-mm. Oke, Tapi thank you Kak. kalau ada pertanyaan saya jawab. Jadi kalau tahun ini mau nulis apa kira-kira? Tahun ini, Mbak Sri, iya Mbak Sri. tahun ini belum belum Belum, tahu, belum ada belum ide tahu, ya? belum ada ide. Kalau pengen nulisnya tuh masih pengen, idenya belum ada. Iya, Kemudian iya. bisa dibilang tadi harus perlu jeda itu dulu kali ya. Betul, iya. Di satu buku mungkin saya perlu jeda dulu. Mm-mm. Kemudian rutinitas di sekolah masih padat, itu yang membuat capek itu ya. Mau nulis itu cepat ngantuk. Kalau sudah kecapean, mau nulis jadi ngantuk. Itu aja sih, Kak. Oke, Nanti siap nulis lagi. thank you Mbak Sri. Ya, sama-sama. Caranya gimana Mas kalau mau nulis biar ngantuk tuh gimana? Iya tidur dulu setengah jam, nanti bangun lagi, buka laptop, lanjutkan. Mm-mm. Supaya nggak ngantuk ngopi dulu. Oh ya silakan, bagi yang sudah menyediakan kopi di rumah masing-masing ngopi dulu ya. Kalau saya minum coklat. Sarapan roti tadi. Mas Tio silakan berbagi pengalamannya. Oh iya tanggal 23 besok ada launching bukunya Mas Tio ya. Teman-teman wajib datang. Silakan Mas Tio berbagi untuk tahun ini mau nulis apa? Ya, makasih Mas Tio. Selamat pagi semua.
Mungkin kalau saya sih yang lurusin yang kemarin Mas, yang akademi menulis Iya, pengembangan iya. diri Sampai itu mana? kan belum bab terakhir, masuk bab terakhir. Alhamdulillah. Ya, mungkin Jadi lama berapa bab sih, Mas? Aku lupa ya. Punya Mas enam, tuh jadi berapa enam, bab? enam bab karena satu Hah? bab isinya 10 tokoh. 10 tokoh. Oh iya, tentang Jadi, tokoh Mas, tentang tokoh. Iya. iya betul betul. Itu sama sekarang lagi suka nulis novel. Nggak apa-apa. Yang Gitu penting kan. nulis. Nulis novel ini lagi nyiapin satu novel, ada mau dikirim ke satu penerbit. Itu aja sih Mas. Kalau untuk jadwal sih tetap Sabtu Minggu. Hanya mungkin kemarin Oktober sampai Desember itu saya kemarin Senin sampai Jumat itu saya full keluar kota. Jadi agak badannya agak capek. Jadi Sabtu Minggu intensitas nulisnya berkurang gitu. I Terus see. kemarin masuk 2026 saya ingat Mas Dio ngomong kalau apa harus branding penulis kan, kita penulis, ya udah akhirnya saya putusin mulai 2006 ini setiap hari Senin, Rabu, Jumat bikin konten. Kalau Senin itu isinya opini saya terhadap sesuatu, Mm-mm. politik, sosial. Kalau hari Rabu itu saya kontennya isinya pengetahuan tentang literasi. Mm-mm. Kalau hari Jumat itu tentang renungan. Jadi ada satu teori gitu yang saya baca dari eh, internet, saya cari-cari apa sih hubungannya sama kita, yaitu saya tulis. Itu aja sih Mas, supaya tetap otaknya jalan. Jadi Senin saya tambah Senin, Rabu sama Jumat, tapi tetap saya nulisnya tetap di saya siapin satu minggu itu untuk Senin, Rabu, Jumat saya siapin di hari Sabtu sama Minggu. Nanti sore saya siapin untuk minggu depan 3 tulisan sekaligus, yang satu tentang apa eh, opini saya terhadap sesuatu. Saya mau tentang pemilu pilkada yang tak langsung yang kemarin sempat didengungkan sama DPR. Saya mau coba opini saya di situ. Terus hari Rabunya saya mau ibu kota literasi atau ibu kota buku. Terus sama di Jumat saya ada tadi saya baca teori tadi bagus banget. Satu teori saya mau kembangin di hari Jumat. Itu aja sih Mas. Oke, Mas Tio. Terima kasih banyak. Kita punya waktu 10 menit lagi. Ada yang ingin menyampaikan mungkin? Mau nulis apa dan sebagainya? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Saya baru masuk ke Akademi Menulis ini tanggal 11 Januari dan masih mengamati, belum paham sepenuhnya bagaimana sistem di dalamnya. Nah, ternyata ini teman-teman yang bergabung di situ menulis buku. Awalnya saya kira itu cuma kayak seminar. Terus ternyata loh kok saya dimasukin ke grup. Seminar itu ya hanya seminar, hanya wacana. Di sini kita berkarya. Di sini kita menulis buku, Kak. Gitu ya. Apa yang ditanyakan? Pertanyaannya gimana? Kita malah jarang ngadain seminar ya. Kita ngadainnya itu obrolan-obrolan, undangan rapat, progres menulis, bedah buku gitu. Oh, cuma ini testimoni aja ya boleh. Silakan yang lain. Yang belum ngisi, tolong diisi ya namanya untuk absen sekalian. Untuk kita buatkan foldernya tahun ini. Asma Zakiat itu tuh coba boleh kenalan. Mas Wahyu belum nulis Mas Wahyu. Oh sudah ya. Mbak Lila sudah, Pak Nur sudah, Mas Imam sudah, Kak Yuni sudah, Mbak Dela, Kak Reti, Mas Hamdan, Mas Atila ada, Mas Salman, Bu Farah, Mbak Nabila, Mas Tio, Mas Denis. Nanti saya tuliskan yang lain, ya yang lain. Mbak Sri nulis aja. Nanti Ya, eh ini kan belum punya rencana nulis, Kak.
Nggak apa-apa. Nanti foldernya kosong dulu kan bisa diisi kapan-kapan. Bentur dengan tugas sekolahan untuk tahun ini saya padat masalahnya, Kak. Oh iya, Takut nggak kalau apa-apa. Mm-mm. ya, takut kalau nggak jadi gitu. Oh, oh. Tapi ini Iya. kurang guru, jadi saya dapat tugas banyak sekali untuk tahun ini. Oh, oh, Tapi oh. insya Allah tetap nulis. Iya. Ya, Oke. ya. Sama sih, saya juga guru, tapi harus siap untuk terus menulis. Ya, Selonggarnya gitu. sebenarnya. Ngajar di mana? Saya di SD Kak Dio. SD mana? SD Negeri 03 Ngadirejo, Mojogedang, Karanganyar. Oh, deket sini. Dulu saya tuh setahun ngajar SD loh, muatan lokal bahasa Inggris, Mas. Ya, kalau saya Kak, kebetulan ngajar PAI, jadi lebih cenderung ke buku-buku keislaman. Mungkin nanti ke depannya akan seperti itu. iya, iya, iya. Oke, nanti akan saya kirim ya, Mas Wahyu ya, untuk dibantu share ke guru-guru PAI. Siap, Kak, siap. Siap Tema-tema membantu. pengembangan dirinya. Oke, nggak apa-apa, Kak Sri. Waktu masih Oke. panjang kok. Waktu Oke. masih banyak. Tidak dulu. Santai aja, santai aja. Mas Dio, Iya, Mas Denis. itu mungkin yang seminar tuh waktu dulu di Jogja itu loh, perpustakaan Jogja. Kan Mas Dio ngasih nomor. Mungkin nggak sengaja ke invite dia itu, Mas. Kalau nggak salah loh ya. Ke invite. Kan waktu habis seminar kan Mas Dio ngasih nomor itu kan, nomor pribadi. Mungkin dia dari seminar itu masuk ke sini nggak sengaja mungkin ya, setahu saya. Oh, gitu. Mungkin loh ya, mungkin. Iya, iya, iya. Mungkin ya, saya lupa malah. Ya, nggak apa-apa. Yang lain ada? Ya, kalau belum mungkin kita cukupkan. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Ya, harus rajin. Walaupun nengok-nengok cuma 2 halaman, 3 halaman kita tulis ya. Terima kasih banyak telah bergabung. Kita mungkin foto dulu ya teman-teman. Boleh bantu open gallery. Oke. Open cam. Ya. Silahkan. Oh, pas azan ya. Oh, Iya, di sini belum. iya. 1, 2, 3. Mm-mm. Saya taruh di grup dulu. Sekali lagi. Open cam dulu nih ya silahkan. 1, 2, 3. Pas ya waktunya ya. Ya, sampai jumpa bulan depan Terima ya. kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Terima Ya, kasih. dadah. Dadah, sampai Terima jumpa. kasih banyak Mas Dio. Sehat-sehat. Yuk. Assalamualaikum. Sehat semua, Waalaikumsalam. yo, yo. Assalamualaikum semuanya. Sehat, semangat untuk semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih banyak Pak Dio. Sama-sama Mas Adam, Pak Nurdin, Mbak Lila, Mas Wahyu, Mbak Aswa, Mbak Sri, Kak Yuni, Mbak Sayida, Mbak Dela. Terima kasih kembali Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, ini libur atau mau jalan-jalan? Liburan Pak di rumah aja. Iya, saya juga di rumah aja ini. Di sini mendung. Iya. Oke, sampai jumpa Bapak. Oke, sama Bu. Terima kasih. Yuk. Ya Pak.